Peristiwa G30S PKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Terjadi pada akhir September 1965. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengkudeta pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit, ketua dari PKI. Kronologi, tanggal 30 September 1965, pada malam hari, Letkol Untung Samsuri, anggota pasukan mengawal istana Cakrabirawa, memimpin gerakan G30S. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal TNI AD, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Pada 1 Oktober 1965, gerakan G30S PKI menguasai Radio Republik Indonesia (RRI) dan menyiarkan propaganda mengumumkan Dekrit No. 1 yang menyatakan upaya penyelamatan negara dari ancaman kudeta oleh kelompok militer yang menentang PKI. Namun, TNI AD di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto berhasil menumpas gerakan tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan PKI dan awal dari pelarangan Partai Komunis di Indonesia. Pada 2 Oktober 1965, pasca penumpasan gerakan 30 September, situasi di Jakarta telah kembali di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di bawah pemimpin Jenderal Soeharto. Penangkapan para pemimpin pemberontakan dan dekrit Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa gerakan G30S PKI adalah upaya pemberontakan dan pembangkangan terhadap negara. Penumpasan PKI dan simpatisannya oleh TNI di berbagai wilayah Indonesia menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya Orde Baru. Tanggal 3 Oktober 1965, ditemukannya jasad para jenderal di Lubang Buaya oleh resimen para anggota Komando Angkatan Darat alias RPKAD. Dengan kedalaman sumur lubang buaya sekitar 12 meter dengan diameter 0,75 meter. Pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 perwira TNI AD diangkat dari sumur lubang buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan,
dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan.
Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. A. Pembangunan Dewan Perancang Nasional Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Bertugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota, dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bapernas) yang bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris MPRS Presiden. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembakuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbankan, keuangan, dan perekonomian negara. C. Deklarasi Ekonomi. Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau DEKON di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan DEKON menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.